Ketika Liverpool mulai dikaitkan dengan nama Hugo Ekitike, banyak fans mungkin sempat bertanya, siapa nih Ekitike? Emangnya sejago apa sih sampai harganya mahal gitu? Tapi, tunggu dulu. Data berkata lain. Dan bisa jadi, ini adalah rekrutan cerdas yang akan kita bicarakan panjang lebar dalam beberapa tahun ke depan. Karena menurut jurnalis terkenal yakni Bapak Paul Joyce, ada 7 fakta menarik mengenai Hugo Ekitike yang gak banyak orang tahu. Penasaran kan kalian? Tonton sampai habis. Tapi jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya kalian gak ketinggalan info sepak bola khususnya seputar Liverpool. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas kentot. Mari kita bahas. Tim analisis data Liverpool bukan main-main. Mereka menilai performa Ekitike dan hasilnya mengejutkan. Dalam uji coba statistik untuk posisi penyerang nomor 9, Ekitike hanya kalah dari 2 nama besar, Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Kalau beneran kayak gini, saran aja nih buat panitia IPL. Mending langsung serahin penghargaan top skornya ke King Ekitike. Bayangin aja, Liverpool yang musim kemarin dengan striker kayak Nunes aja bisa juara Premier League. Apalagi kalau strikernya gacor, bisa-bisa Premier League dijadiin Liga Tani sama Liverpool. Arne Slot kabarnya sangat tertarik bukan cuman karena Ekitike tajam di depan gawang, tapi juga karena dia bisa main melebar jadi penyerang kedua. Atau bahkan mundur untuk bantu bangun serangan. Dengan kata lain, Ekitike itu bukan penyerang egois yang nunggu bola di depan doang. Dia bisa kerja keras, nyambungin lini tengah ke depan, dan fleksibel banget. Ini penting banget buat skema menyerang cepat ala Arne Slot. Tahu nggak lu kalau Ekitike sekarang jadi pemain Prancis termahal V5 sepanjang sejarah nih cuy. Dia ada di bawah nama-nama besar kayak Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Griezmann, dan Paul Pogba. Harga segini tentu bikin orang bertanya-tanya, worth it gak nih? Tapi melihat potensinya dan tren kenaikan performa, ini mungkin investasi jangka panjang yang bisa bikin Slot dan manajemen Liverpool percaya. Ini dia yang bikin fans Liverpool terkejut dan berharap. Menurut tim pelatih dan analis, Ekitike baru keluarin 60% dari potensinya. Bayangin aja, kalau yang sekarang aja udah bisa bersaing dengan striker top Eropa, gimana kalau dia berkembang sepenuhnya? Kalau dia ngeluarin 100% kemampuannya, Liverpool bukan cuma bisa jadiin EPL Liga Tani, tapi Liga Champions juga bisa dijadiin Liga Tani. Dan kalau sampai dia perform, dia nggak akan jauh dari perebutan gelar Ballon d'Or di masa mendatang. Apalagi jika dibantu dengan playmaker kelas dunia macam Florian Wirtz, makin gak terbendung nih Ekitike. Dan menurut manajemen Liverpool, di bawah asuhan Slot yang terkenal suka mengembangkan pemain muda, Ekitike bisa sangat gacor. Contohnya saat Ryan Gravenberch, saat di musim pertama, performa dia nggak kelihatan, tapi di bawah asuhan Arne Slot, performa dia meningkat pesat. Dan hasilnya kita lihat sendiri kan, dia musim ini jadi pemain muda terbaik Premier League. Liverpool dikenal sebagai klub yang kalau beli pemain tuh nggak suka ribut-ribut. Termasuk saat mereka ngincar Ekitike. Mereka nunggu dulu Newcastle negosiasi. Begitu lawan mulai goyah, baru deh mereka datang. Gampangnya kayak misal lu main kartu. Liverpool ini gak buru-buru ngeluarin kartunya. Dia ngeliat dulu lawan punya kartu apa, baru deh setelah itu langsung digas. Strategi ini pernah berhasil waktu mereka ngalahin Tottenham untuk Luis Diaz dari Porto di tahun 2022. Kalau kalian suka Benzema yang suka pressing lawan, tenang dan gak egois, Hugo Ekitike juga terinspirasi dari legenda Al-Ittihad itu. Ekitike bukan cuma mau jadi striker yang cetak gol doang, tapi juga pengen jadi pemain yang bisa bikin peluang, assist, dan ngebangun serangan buat tim. Dia bilang sendiri, saya suka bermain untuk orang lain. Wah, ini sih striker impian semua pelatih. Nggak egois, kerja tim kuat, dan tetap bisa ngegolin. Nah, ini dia nih fakta yang terakhir katanya. Ekitike ini anak rumahan yang gak suka keluyuran. Alias kalau orang sini biasanya disebut anak nolep. Kalau di lapangan,
dia bisa agresif dan penuh energi. Ternyata, di luar lapangan Ekitike, justru sosok yang pendiam dan santai. Bisa dibilang, Ekitike ini introvert lah ya. Dia lebih suka ngabisin waktu di rumah, nonton NFL, main game, atau dengerin musik rap, terutama dari artis-artis Prancis. Ekitike bilang, di luar sepak bola, saya sangat santai. Saya senang berada di rumah bersama keluarga. Tipe pemain kayak gini biasanya yang karir sepak bolanya panjang. Gak suka neko-neko, gak suka dagem, gak suka keluar malam-malam. Jadi, secara stamina dan kedisiplinan, Ekitike bisa dibilang sangat bagus. Dan mungkin itu yang jadi nilai tambah mengapa Ekitike jadi incaran beberapa klub top Eropa. Ada bonus nih cuy, gua kasih fakta soal Ekitike yang gak banyak orang tahu. Gua jamin, setelah kalian tahu ini pasti dalam hati kalian akan bilang lah, iya juga ya. Oke, fakta dari gua tentang Ekitike nih. Ternyata tulisan Ekitike itu kalau hurufnya dibalik atau bacanya dari belakang, tetap dibaca Ekitike cuy. Kaget kan kalian? Sama kayak Kasurusa, kalau dibalik juga tetap Kasurusa. Ini tuh fakta yang gak penting sih sebenarnya. Oke, itu dia 7 fakta dari Paul Joyce yang sangat gak penting. Dan satu fakta yang sangat-sangat penting dari gua. Jangan lupa klik like-nya kalau kalian baru tahu fakta yang gua kasih. Jangan lupa juga subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video dari gua. Sekian gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.